Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel panduanops.com. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi mengenai cara menggabungkan dua nilai atau dua value menggunakan fungsi concatenate. Concatenate itu apa? Saya juga nggak tahu secara teknis inti artinya apa. Akan tetapi fungsi concatenate ini sangat sering saya gunakan dalam praktek. Jadi cara kerjanya adalah misal seperti ini. Ibu Budi pergi ke pasar. Nah, ketika di sini ada dua sel dengan dua konten yang berbeda, kemudian kita berniat untuk menggabungkan keduanya dalam sebuah sel. Ini salah satunya bisa dilakukan dengan menggunakan fungsi concatenate tadi. Caranya adalah kita hanya cukup menulis formulanya. Misalkan kita di sini hasilnya sama dengan, kemudian kita tulis concatenate, kemudian teks pertama yang akan kita gabungkan yang mana, kemudian teks kedua ini kita kasih tanda kurung. Ibu pergi ke pasar. Ibu Budi pergi ke pasar. Nah, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah kata Budi dengan kata pergi itu menyatu. Solusinya kita bisa mengambil cara memberikan spasi langsung di sini, spasi. Maka secara otomatis Ibu Budi pergi ke pasar itu menjadi ada spasi. Ini adalah salah satu bentuk aplikasi dari fungsi concatenate. Mungkin seperti itu aja. Nah, keistimewaan lain dari fungsi ini adalah concatenate bisa menggabungkan tidak hanya teks, formula juga bisa kita gabungkan. Misalnya, kita di sini memiliki sebuah formula kita coba tanggal saja yang sudah kita bahas pada video-video lainnya. Misalnya teks, kemudian nilainya berapa, 03/05/2016 misalnya, kemudian formatnya seperti apa, DD, MMMM, YYY. Di sini kita peroleh data Selasa 3 Mei 2016. Kemudian di sini kita akan menambahkan adalah hari istimewa untuk Ojan misal. Kita akan menggabungkan yang pertama ini berisi formula, berisi notasi, kemudian yang kedua ini berisi teks sama dengan Selasa dengan. Nah, alternatif kedua selain memberikan spasi langsung pada input konten, pada data konten,
kita juga bisa memberikan spasi langsung menggunakan formula juga. Kita tinggal memasukkan tanda kutip, spasi, kemudian titik 2. Jadi titik koma ini merupakan separasi antara teks satu dengan teks berikutnya, atau konten satu dengan konten berikutnya. Ketika kita memasukkan sebuah formula konten, maka ketika selesai dan ingin beralih ke memasukkan konten berikutnya, kita perlu menyisipkan tanda titik koma. Titik koma ini sangat fleksibel karena tergantung dengan sistem penanggalan yang kita gunakan. Tergantung dengan sistem penanggalan yang komputer gunakan. Jika menggunakan bahasa Indonesia, ini menjadi titik koma. Tetapi jika menggunakan bahasa Inggris, biasanya ini menggunakan koma separasi. Kita lihat hasilnya. Selasa 3 Mei 2016, spasi adalah hari istimewa. Selain spasi, kita juga bisa menambahkan karakter lain. Misalnya kita menggunakan koma kemudian spasi, kita kasih saja koma, hasilnya seperti apa? Jelas adalah hasil. Jadi hasil di sini tergantung input yang kita masukkan. Yang menarik lainnya, misalnya kita di sini ada nomor 1, 2, 3. Kemudian di sini kita kasih saja mobil, motor, becak, sepeda gunung, sepeda ontel, sepeda BMX, kemudian otopet, dan yang terakhir adalah skuter. Misal kemudian kita ingin menambahkan deskripsi di sela-sela, baik itu sebelum, di tengah, di sela-selanya maupun sesudah kata-kata ini. Itu juga bisa dilakukan menggunakan formula concatenate. Kita ketik sama dengan formulanya, kita masukkan, langsung kita masukkan teks pertama. Misalnya kita ingin menambahkan kata-kata nomor urut berapa, 1, kemudian dimenangkan oleh pengendara. Kita masukkan konten kedua. Dengan catatan waktu yang ideal untuk ukuran. Kemudian misal kita ingin memasukkan kembali kata-kata mobil ini, kita klik saja lagi, kita tutup untuk mengakhiri. Di sini sudah menjadi sebuah kalimat. Nomor urut 1 dimenangkan oleh pengendara mobil dengan catatan waktu yang ideal untuk ukuran mobil.
Kemudian kita terapkan di data berikutnya, kita bisa memanfaatkan fasilitas tarik untuk mengcopy konten, untuk mengcopy formula yang sudah dibuat. Iya. Nomor urut 3 dimenangkan oleh pengendara beca dengan catatan waktu yang ideal untuk ukuran beca. Dalam konteks tertentu, penggunaan formula concatenate ini akan mampu mempercepat pengerjaan yang lumayan signifikan. Jadi sekarang tinggal tugas Anda untuk menentukan kapan kita harus menggunakan formula ini. Jadi ini bisa dikatakan tutorial mentah ya. Jadi ini hanya menggambarkan, hanya menyajikan bagaimana cara menggunakan concatenate. Kemudian dalam konteks pekerjaan masing-masing, Anda bisa menerapkan di berbagai hal, misalnya raport kurikulum nasional yang menggunakan deskripsi, itu juga salah satunya bisa menggunakan formula concatenate ini. Kemudian kita membuat deskripsi motivasi dalam raport, baik itu KTSP maupun Kurnas juga bisa menggunakan formula ini dan banyak lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pembahasan kita pada video ini mengenai cara menggabungkan dua nilai menggunakan fungsi concatenate itu bisa bermanfaat. Jika memang ada manfaatnya, saya sangat berharap sekali Anda bisa membagikan kepada kawan-kawan lain, karena mungkin mereka juga membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Akhir kata, jangan lupa di subscribe channel panduanops.com ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.